Halo Creative People, selamat datang kembali di Event Podcast Show. Pasti pada kaget kan nih, lihat kita tiba-tiba, wah siapa yang bertiga gitu kan ya. Karena untuk episode sekarang, buat beberapa waktu ke depan, bakal ditemenin sama kita bertiga. Gue Luvita. Gue Dito. Dan gue Putri, kita bertiga bakal nemenin kalian nih untuk episode keempat Event Podcast Show yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Konvensi dan Event periode 2021 dan 2022. Gue sambil remind lagi kali ya, untuk Creative People semua yang di rumah nih lagi nonton, Event Podcast Show ini tuh program kerja rutin yang bakal tayang setiap bulannya. Jadi buat kalian bisa banget nih pantengin terus channel YouTube Creative People, biar bisa dapet info menarik lewat podcast ini. Ini episode perdana kita ya berarti ya, bisa tampil bertiga gini loh. Walaupun sayang sekali karena kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum juga membaik, jadi untuk kesempatan kali ini kita bakal asik-asikan bareng nih, tapi via recording secara online. Tapi jadinya kita bisa bertemu bertiga gini ya, jadi nggak berkurang deh keseruannya, walaupun harus serba online gini. Iya betul tuh Put. Harapan kita sih semoga kita bisa recording di studio lagi kayak dulu ya, kayak sebelum-sebelumnya secara langsung gitu. Biar makin seru pastinya. Dan semoga nih creative people yang lagi nonton semua bisa jaga kesehatan selalu dimanapun kalian berada dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, tanpa lama-lama lagi karena udah ada dua narasumber kece nih yang bakal nemenin kita nanti. Yang nungguin dari tadi soalnya. Langsung aja kita undang kali ya. Wah, siapa tuh kira-kira narasumbernya? Oke, langsung aja kita sapa nih mereka biar nggak pada penasaran lagi yang lainnya. Creative People on the Air. Halo, selamat sore Farhan dan Atira. Gimana kabarnya nih sore ini? Halo Kak Dito, selamat sore juga Kak Dito. Baik Kak Dito, Kak Dito apa kabar? Alhamdulillah baik. Farhan gimana? Alhamdulillah baik Kak Dito. Selamat sore juga buat kakak-kakak lainnya. Masih vibes awal jadi maba ya, kerasa banget nih. Kaku-kakunya masih awkward segala macem. Iya, bener banget. Kayak aura-aura mabanya tuh masih kelihatan dan kerasa banget ya ini. Oke, biar creative people di rumah nggak penasaran juga nih sama kalian berdua tuh siapa sih sebenarnya? Boleh kenalin diri dulu aja. Dari Farhan dulu nih, boleh nih. Oke, baik Kak. Aku pribadi biasa dipanggil Ahan, cuman nama lengkapnya Farhan Najib Hibatullah. Aku asal dari Kota Dingin Wonosobo. Jadi kalau teman-teman semua kan pasti nggak tahu tuh Wonosobo mana, tapi tahu Dieng. Nah, ibaratnya kayak kalau orang luar itu tahu Bali, cuman nggak tahu Indonesia gitu. Nah, aku asli Kota Dingin Wonosobo. Oke, sip-sip. Keren banget. Dari Wonosobo ya, berarti Farhan ya ini. Iya, Boleh Kak. sekarang Atirah nih. Oke, kalau semuanya, kakak-kakak, teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Cut Atira dari MKE STPN HI Bandung Angkatan 2021, asalnya sekarang sih dari Bengkulu. Gitu, Kak. Makasih, salam kenal semuanya. Oke, karena kita udah kenalan nih sama Farhan dan Atira, jadi buat teman-teman kreatif di rumah, Farhan dan Atira ini baru banget jadi bagian keluarga Manajemen Konvensi dan Event Angkatan 2021. Jadi emang tema kita di episode 4 ini tuh lebih welcoming maba ya. Dari Ya, sekian banyak benar. teman-teman MKE yang apa sudah bergabung di keluarga MKE, kita milih Atira sama Farhan ini. Jadi kalian berdua nih terpilih loh, harus bangga seperti masuk ke event podcast show kan. Ya, bener banget. Eksklusif lah ya berarti ya. Gimana nih perasaannya Farhan dan Atira? Aku jadi penasaran udah jadi bagian dari program studi MKE. Seneng atau apa gitu? Atau bahkan kena mental gitu setelah mengalami beberapa hal berhari-hari di STP kayak gitu. Boleh dari Atira dulu? Oke, perasaan jadi anak MKS sekarang, wah kalau ditanya perasaannya senang Kak. Maksudnya pastinya kan karena dikasih kesempatan juga sama STPN HI Bandung untuk bisa gabung di STPB. Karena kita tahu juga gitu banyak ya teman-teman lain juga yang mau banget dan ambis masuk STPB, terutama buat masuk ke perguruan tinggi negeri pariwisata, khususnya di MKS sendiri. Dan aku sekarang dikasih kesempatan gitu.
Terus selain itu juga kan aku pilih dan masuk MK ini juga nggak asal-asal gitu. Setelah aku ya ngulik-ngulik lagi gitu minat bakat passion di mana, abis itu sempet ngerasain struggle juga gitu karena aku nih sebenarnya maunya kemana gitu. Terus akhirnya aku tahu nih ada jurusan event, wah langsung kayak wah ini kayaknya aku banget sih gitu. Gitu sih Kak. Keren banget. Ya Tira, cuman aku pribadi emang setelah dengar cerita Tira tuh agak relate gitu loh. Kayak Atira kan tadi bilang bingung kan mau kemana segala macem, Iya. akhirnya nemu event, ya udah kita ambil itu sama. Soalnya aku juga waktu dulu juga gitu sih pengalamannya, bingung mau kemana sih ngarahnya. Akhirnya nemu ada event management, ya udah kita ambil. Kalau dari Farhan gimana? Kalau aku sih jujur kalau seneng banget Kak. Soalnya kan emang secinta itu aku sama dunia event gitu kan. Sebucin Waduh. itulah ibaratnya. Kalau ibaratnya gitu Kak, kalau misalkan aku di handphone ada notif gitu ya. Misalkan aku punya pacar nih, di handphone ada notif yang bareng notif tentang event sama tentang pacarku notif. Yang pertama aku buka itu notif tentang event pasti. Karena emang secinta itu aku Kak sama event gitu. Makanya seneng banget sih jujur. Keren Tapi kayaknya banget. agak-agak ini ya loh, agak beban di Agak calon pacar Farhan ya. iya, Lebih dipilih kepada event calon ya. pacar Farhan ya. Ini bisa nonton ini ya sekarang. Tolong dimengerti begitu Tolong ya. dimengerti. Ya, bener banget. Oke, tapi kalau misalnya kalian sendiri nih ya, tahu program studi MKE, khususnya STP ya, secara keseluruhan tuh emang udah tahu dari lama atau kayak baru dapet info gitu dari siapa? Tadi Atira dulu kan, sekarang boleh Farhan dulu deh. Oke, baik. Kalau boleh cerita dikit nih, Kak. Aku Boleh, boleh. tahu STP justru dari MKI dulu. Sebelumnya aku nggak tahu STP. Jadi, aku tahu STP itu bulan Ramadan tahun 2020. Waktu itu biasalah kan kalau kelas 3 akhir kan suka, apa namanya, suka bingung, aku mau kuliah di mana ini, gitu kan. Terus, kalau zaman sekarang, kalau orang bilang ya overthinking gitulah. Oke. Nah, waktu itu aku lagi kebetulan main Twitter. Nah, waktu itu ada tweet dari Kak siapa ya, aku lupa itu, Kak Tesa, Kak Resa. Kak Kak Reza. Risa ya, mohon maaf. Nah, aku lihat tweet dari Kak Risa, itu kan pertama tagline-nya langsung mau kuliah sambil konser. Nah, itu wah menarik banget itu Kak. Makanya dari STP aku tahu dari MKE. Nah, MKE aku pertama tahu dari tweetnya Kak Risa itu. Berarti ini apa ya? Banyak loh yang kayak kamu, banyak banget loh. Angkatan-angkatan kita juga banyak kayak Angkatan gitu kita ya loh. banyak banget akhirnya yang tahu dari tweetnya Kak Resa. Oke, berarti lanjut boleh Atira sekarang. Oke, jadi tahu STP dan MKE itu awalnya dari mana? Jadi aku kebetulan awalnya tahu STP NHI Bandung itu sejak tahun lalu dari orang tua. Tapi waktu itu tuh awalnya kan aku tuh suka juga gitu ya kayak bikin kue gitu. Dan ortu tuh waktu itu sempat nyuruh buat ke Tata Boga atau pastry gitu dan nyaranin di STP NHI Bandung ini karena mereka lihat aku suka gitu eksperimen kayak gitu. Terus, tapi sayangnya tahun lalu aku masih kebingungan juga. Akhirnya nggak dikasih kesempatan ikut ujian SBMPTNP karena telat informasi. Terus aku juga taunya waktu itu mepet. Seingat aku gitu, kalau nggak salah Februarian gitu kan udah dibuka kalau SBMPTNP. Nah, terus persiapan buat ikut PTNP juga kan nggak simpel gitu, ada berkas-berkas yang perlu disiapin, akunya juga nggak join grup Camaba, jadi kurang itu informasinya. Terus corona juga lagi hektik gitu kan kemarin tahun lalu, jadi nggak banyak karena nggak join grup Camaba juga simpang siur informasinya online atau offline gitu. Nah, itu sih Kak, jadi penting sih menurut aku kalau mau masuk PTNP itu join grup akun Camabanya itu penting banget sih menurut aku, informatif banget. Terus kalau untuk MKS sendiri, itu aku awalnya tahu dari thread-nya Kak Resa. Iya, itu sempat ramai juga waktu itu. Nah, terus aku baca aja kan semuanya, terus kayak wah langsung kayak mantap nih aku banget gitu. Kayak langsung karena aku tuh jujur ya Kak lebih suka gitu belajar banyak praktek gitu. Mungkin karena aku juga udah ngerasain dari SD sampai SMA gitu ketemu banyak teori gitu. Kebetulan 2 SMA juga bukan SMK, jadi senang ngelihat banyak praktek.
Makanya aku mutusin masuk ke vokasi. Menurut aku terjun langsung ke bidangnya itu kan lebih jelas gitu. Maksudnya nanti juga kita berhadapan kayak gitu, kayak bidangnya lagi gitu. Aku juga mungkin cara belajarnya kinestetik kali, jadi lebih senang belajar yang sibuknya tuh banyak gerak gitu, makanya ambil vokasi. Nah pas lihat MKE dan lihat trade-nya Kak Resa ini, wah kayak oh my god, langsung gitu. Wow, ini berarti korban trik Karesa juga ya. Berarti ini kalian berdua tanpa disangka ya, kita mengundang hasil dari thread Karesa. Keren banget sih. Keren banget ya, benar-benar threadnya Karesa tuh kayak nggak lekang oleh waktu gitu ya. Iya, bener banget. Oke, tapi kalau misalnya tadi aku dengar dari Farhan sendiri ya, kan kalau misalnya kamu tadi kayak udah bener-bener event nomor 1 gitu ya, dunia event nomor 1. Berarti pengalaman event tuh udah ada dong dari sebelum-sebelumnya. Kayak apa aja sih? Kamu pernah ada pengalaman event apa aja? Ya, kalau pengalaman event aku, salah satu yang membanggakan itu, aku alhamdulillah dipasrai waktu kelas 10 baru masuk anak SMA gitu, dipasrai jadi ketua project klasik. Jadi kan klasik itu adalah event bergengsi di salah satu di Wonosobo. Klasik itu collaboration of art, science, and music. Nah, alhamdulillah di 2019 sama 2020, aku dipasrai jadi ketua project. Nah, ini juga baju klasik nih, Kak. Ini logo. Pamer logo ya, klasik. seperti agak pamer ya. Logo klasik ini, Kak. Nah, itu mungkin pengalaman aku di klasik. Sama kalau event-event luar, aku kadang ikut event organizer namanya Adi Star. Nah, itu Mas Adi yang mimpin. Nah, itu teman aku kebetulan. Jadi kadang kalau keluar kota, ke kemana gitu, aku kadang sering diajak gitu, Kak. Oh, oke. Berarti emang udah anak event banget nih berarti ya. Keren sih, keren. Keren banget. Kalau misalnya kan Farhan tadi berarti udah lah ya, udah sangat pengalaman lah ya berarti di dunia event ya. Kalau Atirah nih, ada nggak pengalaman di dunia event nih? Apa kayak panitia apa gitu misalnya dari acara sekolah sama nih? Kalau acara jadi panit gitu belum sih Kak, belum. Kalau jadi partisipasi bikin atau jadi panit event belum, karena kebetulan sekolahnya juga nggak ngadain acara-acara yang kayak pensi eksternal gitu, nggak ada. Jadi adanya internal, dan yang internal tuh biasanya ngadain OSIS, dan kebetulan aku nggak OSIS, jadi belum pernah. Tapi suka gitu datang ke acara pensi orang, anaknya teman-teman, experience buat datang gitu ada. Tapi kalau secara langsung kontribusi belum gitu. Oh, oke. Berarti nanti kamu jadi anak MKE nih, bakal langsung rasain nih ya. Praktek nanti jadi panit segala macam tuh banyak pokoknya. Santai aja. Berarti Tira tuh tipe yang kayak gini ya, walaupun nggak pernah ikut event sebelum-sebelumnya gitu ya, tapi jadi tertarik ngelihatnya, ngerti nggak? Iya kan, bener. kamu jadi tertarik gitu kan ngelihat ada event apa, jadi ini kayaknya gimana sih seluk-beluknya di belakang kerjanya kayak apa, jadi tertarik gitu. Oke, aku paham. Soalnya aku lebih relate ke Tira sih untuk masa event ini loh aku tuh. Tapi kan kemarin di sela-sela kegiatan PSDP, pas lagi hari terakhir ya, itu tuh kan ada kegiatan induction program. Itu masih pada ingat kan kalian kan? Nah, aku mau nambahin sedikit nih, kalau induction program itu bahasa umumnya ospek jurusan. Nah, info juga buat teman-teman creative people di rumah. Jadi kemarin itu dari Hima MKE sendiri udah melaksanakan nih yang namanya kegiatan induction program MKE Kenalan untuk menyambut para mahasiswa-mahasiswa baru MKE Angkatan 2021. Iya, bener banget, Put. Dan gimana nih kalian kan ikut kan kegiatan induction program kemarin, ngerasa jadi lebih familiar nggak sih sama program studi kalian sendiri? Maksudnya kan kalian online gitu ya, kita nggak datang ke kampus, nggak bisa ngeliat ke kampus, nggak bisa ngeliat gedung program studi kita gitu. Nah, untuk ikut induction program MKE Kenalan ini ngebantu kalian nggak sih buat ngerasa, oh MKE seenggaknya kayak gini gitu, oh baru kelihatan nih MKE kayak gini. Boleh dari Atira? Iya Kak, benar. Karena kemarin juga sempat kenalan kan MKE itu kayak gimana, kaprodinya siapa, terus apa aja program-program proker dari himanya juga, kayak gitu sih Kak. Oke, thank you Atira. Kalau Farhan gimana? Ngerasa lebih dekat gak sama MKE?
setelah induction program kemarin? Jujur iya sih Kak, soalnya kan karena emang sebelumnya itu cuma tahu secara umum lah gambaran MKE kayak apa. Jadi habis lihat engagement programnya kemarin itu kayak ngerasa lebih wah bener-bener ini nih cinta pertama aku ini kalau di event ini. Jadi kayak lebih ngerasa nggak salah masuk jurusan gitu loh. Jadi lebih ngerasa mantep aja, lebih seneng gitu. Jadi lebih kenal kakak-kakaknya juga, seniornya juga baik-baik, kakak tingkatnya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan. Jadi lebih mantep aja gitu kalau masuk MKE. Oke, berarti wah ini Farhan benar-benar kelihatan jatuh cinta banget sama dunia event ya berarti ya. Oke. Tapi sebenarnya sih ya, jangan jauh-jauh dulu ke keseluruhan MKE deh. Ini sekarang aku pengen nanya kayak angkatan kalian dulu nih. Anak-anaknya tuh pada gimana sih sejauh ini? Kayak tapi ini sesuai sama penglihatan kalian dulu aja ya. Penglihatan kalian berdua dulu aja. Kayak misalnya udah seru banget nih tiap malam nih chatan di grup, rame sampai nge-spam, atau udah kelihatan solid banget nih anak-anaknya, atau malah ternyata misah-misah berkubu-kubu gitu, atau gimana nih? Bebas. Soalnya kan emang mereka masih kayak baru berapa hari, semingguan nggak sih lo setelah Iya, PSBB gitu kan, jadi masih ya, baru banget, kita sebulan juga penasaran belum, gitu ya. sebulan juga belum ada sih sebenarnya ya. Boleh deh, siapa Farhan dulu boleh? Kalau dari MKI angkatan nih aku, itu kalau aku pribadi lihat itu orangnya asik-asik Kak. Walaupun emang ini kan kendala online, jadi kan ada separuh yang sebenarnya itu mau nimbrung, mau ikut asik, cuman kan karena kendala online jadi cuma yang terlihat mungkin sebagian. Nah, kalau yang sebagian itu yang biasa kalau di grup rame itu kadang malam juga chat sampai malam, kadang main game apa itu sampai malam gitu loh. Jadi kalau dilihat itu, wah ini kayaknya bakal jadi angkatan yang solid gitu. Kelihatan dari awalnya udah bagus gitu. Kalau dari aku sih gitu Kak. Di awal-awal ya Farhan ya, berarti ya, Iya. nggak apa-apa. Ya Masih masih kayak awal sih. Oke. Kalau Tira gimana nih? Sepenglihatan kamu aja. Kalau dari aku sendiri sama sih kayak Farhan. Mereka maksudnya grup itu kan sering apa kayak ngajakin main kayak gitu mabar. Abis itu ini juga sih sering spam. Apa mungkin ada beberapa juga yang udah kenal dari grup Camaba itu. Udah jadi gampang sih sebenarnya, kemarin juga ngerasa kayak gampang dekat gitu. Bondingnya cepat gitu. Anak MKE 21. Tuh Kak. Oke, thank you. Tapi Atira sama Farhan sendiri udah dapat bestie belum nih? Maksudnya udah ada yang kan pasti bakal ada circle ya, Wolf, di Circle. awal-awal juga pasti udah Nah, ada bener gitu. banget Nah, circle. Udah aku ada penasaran belum kayak kalian? Atira sama Farhan udah dapat bestinya belum nih? Apa emang kalian malah sibuk mungkin ada kegiatan eksternal jadi nggak bisa terlalu ikut bonding gitu. Jadi yang lain rame tapi kalian nggak ikut nimbrung gitu. Kalau Farhan gimana? Kalau aku sih jujur nggak terlalu extend banget gitu lah Kak. Jadi nggak terlalu kenalan secara dalam sama seseorang. Mungkin kalau kenalan secara universal iya. Cuman kalau buat yang lebih akrab untuk satu atau dua orang itu belum sih. Karena memang ada kesibukan lain juga di luar kampus gitu kan. Jadi buat ikut nimbrung aja itu kayak kayak itu loh chatbot itu loh. Jadi mau nimbrung aja tuh nggak bisa ketututan gitu loh. Tapi seenggaknya satu sama lain tahu ya, seenggaknya tahu namanya ya. Iya Kak, tahu. Atira gimana? Kalau aku sendiri karena aku juga gini-gini aja gitu, belum ada, maksudnya belum ada sibuk yang gimana banget, jadi suka ikut, kadang-kadang suka ngobrol-ngobrol gitu, suka nimbrung juga. Dan kalau misalnya untuk satu atau dua orang mungkin belum ya Kak, karena masih nyatu juga di dalam satu grup gitu, masih cuman paling ya kelihatan aja gitu yang sering muncul, yang sering ngegabut gitu, yang orang-orang yang sering gabut kelihatan gitu, mungkin sama yang nggak ada gitu, yang jarang-jarang mungkin sibuk gitu. Nah paling itu sih yang sering muncul-muncul itu yang suka, yang lebih gampang hafal gitu mereka gitu. Oh ya, terus habis kegiatan yang kayak kenalan kemarin ya, kan bareng tuh sama kakak-kakak Hima MKE. Dan kalian juga kayaknya baru pertama kali lihat dan ikut gathering kayak gitu. Menurut kalian keren gak sih di mata kalian gitu? Keren menurut aku keren. Buat kakak-kakak terutama yang Hima gitu kan, apa udah prokernya udah bagus. Terus aku juga lihat highlight dari Instagram event MBK gitu kan, udah ngadain tahun sebelum corona kan ada Barofest kayak gitu-gitu, udah keren-keren banget sih, udah mantap.
Oke, thank you Tira. Tapi tadi setelah Tira jawab soal apa ngelihatnya kakak-kakak Hima keren gitu, aku jadi penasaran juga. Kalian tuh ada yang tertarik gak masuk Hima? Boleh dari Farhan sekarang. Tertarik masuk Hima ya Kak. Kalau aku pribadi sih ya 50-50 lah Kak. Soalnya memang kalau yang nggak tertariknya karena ada pertimbangan tersendiri, tapi kalau tertariknya karena memang aku pribadi sih prinsipnya kalau selagi masih muda itu kalau punya tenaga itu dihabis-habisin sekalian, capek-capek sekalian gitu loh. Jadi cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari relasi terutama kan kalau relasinya penting. Jadi kalau aku ngerantau di kota orang gitu, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, aku bawa ke kampung halaman gitu bisa buat merubah sekitar gitu, bermanfaat bagi masyarakat. Jadi mungkin condong ke iya buat nyari pengalaman sama nyari relasi. Mungkin itu Kak. Wih, Keren keren banget emang sih. emang keren banget ya Farhan jawabannya ya. Tapi aku jadi penasaran kalian tuh tadi Farhan bilang 50-50 dan lebih condong ke iya gitu. Ada yang tertarik gak sih masuk ke divisi apa gitu di Hima? Aku penasaran soalnya. Farhan. Kalau aku sih kalau untuk salah satu divisi mungkin nanti tergantung struknya aja Kak, tergantung pengennya di mana. Cuman kalau untuk Hima keseluruhan itu condong ke iya karena emang seperti tadi aku bilang buat cari pengalaman. Jadi intinya kalau mau ditempatin di mana aja sih kayaknya itu tergantung kesiapan kita sih Kak. Jadi kita kalau cari pengalaman kan di mana aja gitu bisa. Mungkin itu sih Kak, lebih ke universal gitu. Gila, Oke, Keren thank you banget. Farhan. Kalau Tira sendiri gimana? Tertarik gak nih masuk Hima MK? Kalau untuk tertarik atau enggak, mungkin tertarik. Cuman kan karena masih awal gitu, aku takutnya sindrom pengen ikut A sampai Z gitu kan. Biasanya kalau awal-awal kan suka kayak gitu tuh. Nah, takutnya malah nggak sadar limit gitu. Limit akunya juga nggak ada. Terus habis itu pengen lihat dulu sih selama perkuliahan ini. Karena kan NHI sendiri dari pagi sampai sore gitu kan kuliah. Takutnya adaptasi dulu gitu, maksudnya mau kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah mantep nih, iya atau enggak kayak gitu sih. Aku nggak mau setengah-setengah gitu. Karena sesuai moto hidup aku juga gitu, tetap bahagia tapi tetap berprogres, jadi harus seimbang gitu. Nggak bisa progres doang gitu. Progres doang tapi ngeiniin nyakit-nyakitin diri, berprogres tapi nggak bikin sendiri gitu kan, kayak gitu kalau aku. Bener, Harus bener Tir. harus imbang ya berarti mental, Bener. mental dan Mental, kebahagiaan. mental health matters ya. Yes, it's important gitu ya. Gila. Oke, nggak kerasa nih kita udah ngobrol bareng sama Farhan dan Atirah dari MKS 1. Udah agak lama sih ngobrol dari tadi, seru banget gitu kan. Ya, jadi makin akrab lah ya. Kita sama anggota baru nih, keluarga baru gitu. Keluarga baru dari manajemen konvensi dan event. Kongres sekali lagi buat kalian. Semoga betah-betah di sini ya. Oke. Iya, bener banget. Semoga tetap waras menjalani 2 semester ke depannya ya, untuk bisa survive di sini. Thank you juga, aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Atirah dan Farhan udah mau luangin waktunya buat hadir bersama kita di perdana podcast secara virtual ini dari perwakilan Angkatan 2021 MKE untuk bisa ngobrol bareng sama kita. Oke. Iya, bener banget. Kita ucapin juga nih sekali lagi untuk seluruh angkatan 2021 yang baru masuk juga nih ya. Congrats dan welcome di program studi manajemen konvensi dan event. Nah, buat creative people di rumah, terima kasih banyak udah setia juga nih nonton event podcast show yang udah tayang 4 episode sampai dengan detik ini. Jangan lupa buat stay tune terus, karena tentunya kita masih banyak beragam topik yang lain terkait dunia event di Event Podcast Show ini. Jangan lupa juga buat subscribe akun YouTube, yaitu Creative People, dan Spotify kami juga dicek ya, yaitu Event Podcast Show. Dan kalau misalnya kalian nih, creative people di rumah, ada yang kepo soal dunia event, khususnya program studi MKE, bisa langsung aja follow media sosial kami nih, Hima MKE, yaitu Instagram @eventmbk, Twitter @event_mbk, dan kita juga nih ya, untuk para TikToker semuanya, kita baru punya akun TikTok yang username-nya itu adalah @event_mbk nih. Oke, buat Atira sama Farhan ada kata-kata penutup gak mungkin nih buat Creative People di rumah yang nonton? Boleh dari Farhan dulu. Oke Kak, terima kasih. Kalau aku sih mungkin karena aku dan teman-teman juga mahasiswa baru, kalau secara istilah masih kemarin sore lah ibaratnya, jadi mungkin minta bimbingan dari kakak-kakak semua, ketika mungkin kita ada salah mungkin bisa diingatkan dan lain sebagainya.
Sama kalau misalkan kita ingin sesuatu mungkin kan bisa ditanyakan, minta arahan ke kakak-kakak semua. Sama kalau misalkan ke teman-teman, semoga semoga MKI angkatan 21 itu angkatan yang solid dan salah satu angkatan yang best pokoknya. Oke, thank you Farhan. Kalau Atira, kata-kata penutup apa nih? Boleh. Kalau aku mau ngucapin makasih buat kakak-kakak yang ada di room gitu kan, udah ngasih kesempatan. Habis itu buat creative people, mungkin khususnya buat anak 21, semangat, nanti ke depannya masih ada 4 tahun, masih awal gitu kan, masih awal buat berjuang. Habis itu buat kakak-kakak semua, semangat, semoga apapun dilancarkan, yang mau akhir-akhir gitu kan, dilancarkan semuanya, pokoknya lancar deh semuanya, amin. Amin. Kita doain juga semoga angkatan kalian bisa stay jumlahnya ya, nggak ada yang resign atau apa, amin. Oke, karena kita udah di akhir episode, it's time to say goodbye. Gue Dito, Gue Putri. Dan gue Luvita, we're signing off. see you on the next episode. Bye. Bye.